Secara default, ketika kita mengubah field yang bernilai atau bertipe array, maka seluruh array akan diubah. Namun, kadang-kadang dibutuhkan hanya untuk menambah atau mengubah sebagian dari isi array tanpa harus mengubah seluruh field array tersebut. Maka kita bisa menggunakan beberapa operator berikut. Yang pertama, dollar. Ini hanya untuk mengupdate data pertama array. Yang kedua adalah dollar, kemudian kurung siku pembuka dan penutup. Ini untuk mengupdate semua data array sesuai dengan kondisi. Kemudian dollar kurung siku di dalamnya berisikan identifier, kemudian kurung siku penutup. Ini untuk mengupdate semua data array sesuai dengan kondisi array filter yang nanti kita berikan. Kemudian operator ya yang isinya adalah indeks atau posisi indeks dari array. Ini tujuannya untuk mengupdate data array sesuai dengan nomor indeks tersebut. Nah, ini sintaksnya sebagai berikut. Sekarang kita mendemokan beberapa operator untuk melakukan update isi array. Kita bisa melihat di sini semua data atau dokumen produk itu tidak memiliki field ratings. Ya, sekarang kita munculkan field ratings. Saya jalankan perintah ini. Nah, jadi perintah ini tujuannya untuk melakukan update pada koleksi products ya, dengan munculnya field ratings. Field ratings berisikan array dengan 3 elemen yaitu 90, 80, dan 70. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali isi dari dokumen produk. Nah, kita bisa melihat semua dokumen itu memiliki field ratings dengan nilainya sama, yaitu 90, 80, dan 70. Sekarang saya ingin melakukan update pada field ratings, di mana hanya elemen yang pertama yang tadinya 90 akan diubah menjadi 100. Maka saya jalankan perintah ini. Ya, jadi perintah ini menunjukkan ya, khusus untuk field ratings yang bernilai 90 ya akan diubah elemen pertama menjadi 100. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali isi dari dokumen produk ya, kita bisa melihat semua elemen pertama yang tadinya 90 sekarang menjadi 100. Sekarang saya mengubah seluruh isi dari field ratings menjadi 100. Ya, saya jalankan perintah ini. Nah, jadi operator dollar, kemudian kurung siku pembuka dan penutup, tujuannya untuk mengubah secara keseluruhan isi array dengan nilai yang sama, yaitu 100. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali isi dari dokumen produk ya, kita bisa melihat semua nilai dari field ratings adalah sama, yaitu 100. Sekarang kita mendemokan lagi beberapa operator untuk mengupdate isi array sebagai berikut. Saya update kembali field ratings kembali menjadi nilai 90, 80, dan 70. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali. Ya, di sini nampak sudah terjadi perubahan ke nilai 90, 80, dan 70. Sekarang saya jalankan perintah untuk mengubah field ratings pada dokumen produk ya, tetapi dengan
kondisi. Ya, kondisi ini adalah elemen. Elemen ini definisinya adalah menggunakan operator greater than equal. Artinya kondisinya jika nilai array lebih besar sama dengan 80 akan diubah menjadi nilai 100. Ya, tadi data produk kita bisa lihat ya, ratingnya kan 90, 80, 70. Berarti nilai yang lebih besar sama dengan 80, yaitu 90 dan 80 akan diubah menjadi 100. Jadi saya enter, kemudian saya munculkan kembali isi dari dokumen produk. Kita bisa lihat ya, dua nilai yang pertama berubah menjadi 100. Sekarang saya ingin melakukan perubahan, di mana yang saya ubah adalah elemen berindeks 0 diubah menjadi 50, elemen berindeks 1 diubah menjadi 60. Nah, jadi nantinya ya, yang pertama indeks 0 ini berubah menjadi 50, kemudian elemen indeks 1 diubah menjadi 60. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali isi dari dokumen produk ya, kita bisa lihat berubah menjadi 50, 60 untuk elemen indeks 0 dan 1. Ada beberapa operator lain untuk mengupdate array. Yang pertama adalah add to set, ini untuk menambah value ke dalam array, tetapi akan diabaikan jika sudah ada fill atau nilai tersebut. Kemudian operator pop digunakan untuk menghapus elemen pertama, nanti diberikan nilai -1, atau menghapus elemen yang terakhir diberikan dengan nilai 1 dari array. Operator pull untuk menghapus semua elemen di array sesuai dengan kondisi yang diberikan. Operator push untuk menambah elemen ke dalam array. Kemudian operator pull all menghapus seluruh elemen di dalam array. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Sekarang kita mendemokan operator ini di Mongocell. Saya jalankan perintah untuk melakukan update satu dokumen ya, update one dengan ID 1 ya, dimana saya tambahkan nilai ke dalam field text yaitu popular. Jadi kalau kita lihat tadi produk ID 1 sudah ada teks yaitu food, maka akan ditambahkan nilai tag yang kedua yaitu popular ya, namun dia tidak akan melakukan penambahan jika nilai popular sudah ada, atau dengan kata lain dia akan menambah nilai popular kalau sebelumnya belum ada. Saya enter ya, kemudian saya munculkan kembali isi dari dokumen products ya, kita bisa lihat sudah muncul tag yang kedua yaitu popular untuk produk ID 1. Sekarang saya jalankan perintah untuk melakukan update, tetapi dengan membuang elemen terakhir ya, elemen terakhir dari field ratings. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ini contoh ya, untuk elemen yang terakhir 70, untuk field ratings ini akan dihapus, sehingga nanti menjadi 50 dan 60. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali. Nah, kita bisa lihat ya, seluruh produk hanya tinggal nilai rating 60 dan 70.
Sekarang saya update kembali field ratings menjadi nilai 90, 80, dan 70. Saya munculkan kembali list dokumen products. Oke, ya, ini sudah berubah nilai ratingnya. Sekarang saya jalankan perintah untuk melakukan update ya pada field ratings, di mana saya hapus ya, saya hapus untuk elemen greater than equal yang lebih besar sama dengan 80. Nah, nantinya elemen dengan nilai 90 dan 80 ya, karena dua-dua ini memenuhi kondisi lebih besar sama dengan 80, akan dihapus, sehingga nanti tinggal satu rating yaitu 70. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali dokumen produk ya, kita bisa lihat di sini tinggal satu rating. Sekarang kita mendemokan operator push dan pull all. Saya jalankan perintah push ratings 100, artinya saya menambah field ratings ya dengan nilai 100. Jadi nanti akan menjadi 70 dan 100 untuk field ratings. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali list dari dokumen produk. Ya, kita bisa lihat di sini sudah berubah menjadi 70 dan 100. Ya, perintah ini melakukan pull all, berarti menghapus ya semua elemen field ratings yang bernilai 100. Ya, maka nanti akan nampak semua elemen nilai 100 akan dihapus. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali ya, di sini nampak tinggal nilai 70 di field ratings. Terdapat beberapa perintah tambahan, yaitu each. Ini digunakan di operator add to set dan push ya, untuk menambah multiple elemen. Kemudian perintah position digunakan di operator push untuk mengubah posisi saat menambah data. Kemudian slice digunakan di operator push untuk menentukan jumlah maksimal data array yang akan ditambah ya, karena push ini fungsinya untuk menambah data. Kemudian sort digunakan untuk mengurutkan array setelah operasi push atau menambah data. Berikut sintaks ya dari perintah-perintah tersebut. Sekarang kita mendemokan ya perintah tambahan tersebut. Sekarang saya menambah ketiga nilai ini 100, 200, dan 300 ke dalam field ratings. Ya, maka nanti nilai ratings yang tadi awalnya 70 akan menjadi 70, 100, 200, 300. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali list dari dokumen produk. Ya, kita bisa lihat ya telah bertambah 3 buah elemen, total menjadi 4. Sekarang saya menambah ya ke dalam array, yaitu pada field text dengan tambahan 2 nilai, yaitu trending dan popular. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali list dokumen produk ya, kita bisa lihat di sini
semua dokumen ini bertambah, yaitu popular dan trending. Sekarang saya menambah elemen hot ke dalam field text pada posisi 1. Ya, jadi misalnya ya pada ID 2 ada food trending popular, maka akan ditambah elemen hot di posisi 1, maka menjadi food hot trending popular. Saya enter ya, kemudian saya munculkan kembali list dari dokumen produk ya. Kita bisa lihat di sini muncul ya tambahan elemen hot ke dalam field text. Saya tambahkan 5 buah elemen ke dalam field ratings ya, berarti nanti nilai rating menjadi 70, 100, 200, 300, lanjut lagi 100, 200, 300, 400, 500. Namun perintah slice hanya menentukan ada maksimal 4 buah elemen ya, terakhir ya, dari terakhir ya, dari field ratings. Maka nanti field ratings ya hanya ada 200, 300, 400, dan 500 ya. Dia mengambil hanya maksimal 4 elemen yang terakhir setelah ditambah ya. Saya enter, kemudian saya munculkan list dokumen produk ya. Kita lihat menjadi 200, 300, 400, dan 500 ya. Kemudian kita demokan ya penggunaan perintah sort pada operator push. Sekarang saya menambah lagi 5 buah elemen ya dengan menggunakan operator push ke dalam field ratings ya. Nanti nilai rating akan bernilai 200, 300, 400, 500, lanjut lagi 100, 200, 300, 400, 500 ya. Berarti ada nilai ganda ya untuk 200, 300, 400, 500. Namun hasilnya ini akan diurutkan secara descending atau menurun. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali list dokumen produk ya. Kita bisa lihat ya, jadi nilai rating telah diurutkan secara menurun.